Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit ingin bercerita kepada teman-teman sekalian bagaimana akhirnya sampai hari ini saya masih menggeluti hobi saya sebagai seorang Master of Ceremony atau Public Speaker. Jika melihat tayangan yang muncul di layar, teman-teman tentu saja bisa menyaksikan ada banyak momen dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan hingga tahun ke tahun. Perjalanan dan kisah pada saat saya membawakan acara atau memandu acara dari panggung ke panggung, dari stage ke stage, dari arena ke arena, dari lokasi yang satu dan ke lokasi yang lain. Ada banyak pengalaman, kisah, cerita, kenangan, suka dan duka ketika berada di panggung, teman-teman sekalian. Saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman seperti apa kisah perjalanan menjadi seorang Master of Ceremony. Sebenarnya menjadi seorang Master of Ceremony bukanlah merupakan cita-cita atau tujuan saya sejak awal. Mengapa? Karena menjadi seorang MC ataupun speaker itu merupakan sebuah hobi yang akhirnya saya tekuni karena hal tersebut memberikan banyak hal positif bagi diri saya. Kita ketahui bahwa MC atau Master of Ceremony merupakan sebuah profesi dewasa ini, di mana seorang Master of Ceremony sangat diperlukan keberadaannya, sangat penting peran dan fungsinya untuk mensukseskan sebuah acara ataupun sebuah agenda, sehingga MC menjadi salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan sebuah acara. Teman-teman sekalian, mengingat bahwa profesi MC ini sebenarnya adalah profesi yang cukup baik, mendapat tempat di hati masyarakat dan audiens, sehingga tidak ada hal yang salah jika meskipun kita bukan menjadikan MC sebagai suatu profesi, namun hal tersebut masih dapat kita lakukan dengan baik sebenarnya. Mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman saya yang berprofesi murni sebagai seorang MC atau host, teman-teman sekalian. Saat ini MC saya anggap sebagai sebuah hobi karena saya juga masih melaksanakan pekerjaan lain atau pekerjaan utama saya sebagai seorang ASN. Nah, kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit bagaimana kisah perjalanan panjang yang saya lalui tersebut. Awalnya hal ini bermula sejak duduk di bangku sekolah dasar, bahkan di bangku TK, teman-teman sekalian. Dulu pada saat duduk di bangku taman kanak-kanak, tepatnya di Raudatul Atfal Bustanul Jannah atau yang lebih lazim kita sebut dengan TK Islam di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Sumbawa. Saat itu saya sudah bisa membaca, teman-teman sekalian. Lantas pada saat kakak kelas, itu kan ada kelas 0 kecil dan 0 besar kita menyebutnya ya. Kalau sekarang disebut sebagai kelas A dan kelas B. Saat kakak kelas melaksanakan purna atau perpisahan, kami menyebutnya, saya diminta oleh guru saat itu untuk menjadi MC.
Meskipun memang suaranya juga sudah khas, sudah tentu ya, pasti khas suara anak-anak, dan tentu saja saya membaca ya teman-teman. Nah, kalimat-kalimatnya pun cenderung pendek sekali saat itu. Itulah awal mula saya tampil sebagai seorang MC. Maka hal tersebut akan terus berlanjut sampai dengan saya duduk di bangku sekolah dasar. Namun ketika kelas 1, 2, 3, 4 itu belum lagi tampil menjadi seorang MC. Nah, tepatnya pada saat kelas 4 SD, saat itu masih catur bulan, teman-teman saya melaksanakan syukuran ulang tahun seperti itu. Jadi saya juga diminta untuk menjadi seorang MC. Dan pada saat kelas purna siswa atau perpisahan pun saya diminta untuk menjadi seorang MC juga. Meskipun pada kelas 5 dan kelas 6 saya tidak lagi menjadi seorang MC pada saat perpisahan, namun menyampaikan kata pelepasan untuk kakak kelas pada saat kelas 5 dan menyampaikan kata perpisahan pada saat saya kelas 6 mewakili teman-teman kelas dulu. Berikutnya pengalaman yang menarik selanjutnya adalah ketika duduk di bangku SMP kelas 1. Nah, teman-teman tahu ya, kalau kita SMP pada zaman dulu itu sedikit berbeda dengan anak-anak SMP pada zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang lebih cenderung lebih cepat dewasa atau remajanya. Dulu kita masih anak-anak banget ya teman-teman, itu tahun 2001 saat itu. Pada saat SMP kelas 1 di kampung saya, tetangga saya melaksanakan acara resepsi pernikahan dan saya diminta untuk menjadi MC-nya juga. Awalnya saya sempat ingin menolak karena saat itu saya masih sangat muda sekali, kecil sekali, kelas 1 SMP, dan sudah harus membawakan acara pernikahan. Jadi temanya tentang pernikahan. Kalau acara lain mungkin it's okay ya teman-teman, tapi untuk berbicara soal pernikahan sebenarnya saya tidak menginginkan atau belum mau saat itu. Tapi karena saya selalu memahamkan kepada diri saya bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali. Kalaupun datang untuk kedua kalinya, tidak akan pernah sama nilainya. Maka saya mengambil kesempatan itu untuk menjadi seorang MC wedding atau resepsi pernikahan kala itu. Saya masih ingat sekali saat itu sore hari acaranya, dan pengantin yang saya MC-kan itu kalau tidak salah namanya Kak Ria. Di kampung saya, yaitu di Sering, Desa Keratu, Kecamatan Onteriwis, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun saat itu masih menjadi Kecamatan Sumbawa ya, belum menjadi Kecamatan Onteriwis. Nah, sejak saat itu masyarakat sudah mulai melihat dan menyaksikan, mulai banyak permintaan untuk menjadi MC. Jadi tidak lagi di acara resepsi pernikahan, merambahlah ke acara akad nikah, lalu nyorong barudak rapancar, lalu acara syukuran hitan, syukuran haji, lalu juga syukuran peresmian musola seperti itu, acara-acara rap, pokoknya semua acara lah ya teman-teman. Saya menyambut baik hal tersebut, dan jika tidak jam bersekolah saya selalu berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut, karena itu saya anggap sebagai ladang untuk belajar. Meskipun sebenarnya tidak direkomendasi untuk belajar, masih dalam proses yang belajar baru sekali di event-event besar gitu teman-teman. Tapi tentu saja dengan bantuan support dari banyak orang. Nah, ironisnya adalah jika saat ini kita masih bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari video-video orang-orang yang sudah terkenal, bisa menonton orang-orang, atau bahkan bisa belajar langsung dengan orang-orang yang sudah biasa MC, bisa privat, bisa kursus. Kalau dulu kan belum ada ya teman-teman. Jadi mau konsul atau mau belajar ke siapa juga kita tidak ada seperti itu. Nah, yang biasa MC juga adalah orang-orang tua yang kalau kita tanya juga pasti selalu dijawab, "Ulfa yakin sudah bisa deh," gitu.
Lambat laun teman-teman semakin kesini, semakin maju, hampir semua acara saya berusaha untuk membawakan dengan baik ya. Dan dalam setiap perform, dalam setiap tampilan saya selalu belajar. Yang paling penting adalah saya berusaha mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Lalu setelah selesai saya mengevaluasi apa yang kurang, lalu apa yang lebih, yang kurang itu saya berusaha perbaiki di kesempatan berikutnya, dan untuk yang bagus tetap selalu saya pertahankan. Seperti itu teman-teman. Sehingga pada saat saya duduk di bangku SMA, saat itu SMP Negeri 1 Sumbawa, saya ikut lomba spesifik untuk MC sih tidak ada, tapi lomba pidato seperti itu ya. Alhamdulillah juara 1 saat itu. Hal-hal yang berbau dengan speaker saya memang suka. Itu memang hobi saya, kegemaran saya dan kesukaan saya. Tidak hanya MC saja. Jadi MC hanya satu dari sekian banyak. Jadi bisa pidato, lalu dan lain sebagainya. Nah, pada saat duduk di bangku SMA Negeri 1 Sumbawa, mungkin orang berpikir adalah usia yang masih belia gitu ya saat itu. Tapi saya merasa bahwa saya sudah harus meregenerasi. Jadi pada saat usia SMA, saya sudah mulai melatih adik-adik SD, adik-adik SMP, tentu saja dengan sukarela teman-teman. Karena MC-nya pun pada saat saya sebutkan tadi TK, SD, SMP, SMA, bahkan ketika saya menjadi mahasiswa dan sudah bekerja pun ya, sudah selesai lulus kuliah sampai dengan tahun 2016 sih kalau tidak salah. 2017 bahkan teman-teman. 2018 saya masih ingat sekali. 2018 itu saya masih semuanya menggunakan sistem sukarela. Teman-teman mungkin tahu sukarela ya. Jadi tidak dibayar sekalipun. Kalau dulu memang tidak dibayar sama sekali gitu ya. Karena memang dulu MC belum dianggap sebagai suatu profesi, masih sebagai suatu hal yang ya penting tidak penting sih, dibilang penting nggak juga, dibilang tidak penting juga ya penting juga gitu. Nah, ke sini-sininya makin ke depan sudah dianggap sebagai suatu hal yang wajib dan penting, sudah mulai kita bilang dalam tanda kutip ada harga lah ya, ada penghargaan lah kepada profesi MC. Entah saya tidak tahu persisnya mulai dari tahun berapa, yang jelas sejak saya MC dari mahasiswa belum ya, dari kerja. Nah, saya lulus kuliah 2010 ke atas, per 2011 sudah mulai dikasih penghargaan. Tapi saya selalu menolak teman-teman. Jadi ini tidak bermaksud untuk menceritakan seperti apa. Ini saya menceritakan bahwa ini adalah murni hobi yang memang saya tekuni, dan saya mencintai hobi yang ternyata menjadi profesi ini. Semua saya anggap sebagai suatu hal yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain. Setidaknya saya bisa melukis senyum di wajah kedua pengantin, kedua keluarga besar pengantin masing-masing, dan tamu undangan serta hadirin yang lainnya. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya saat itu. Sampai dengan 2018 itu saya masih menolak semua penghargaan yang dalam bentuk uang teman-teman sekalian. Ya kalau misalnya pas ada acara nikahan dan lain-lain, kalau misalnya berupa makanan-makanan ya kita mungkin nggak terima ya, tapi dalam bentuk uang saya belum menerima saat itu. Mengapa? Karena saya menganggap saya tidak mengeluarkan energi yang terlalu besar, karena paling saya MC-nya ya masih bisa dijangkau, dan saya juga tidak mempersiapkan sesuatu misalnya seperti harus dengan profesional, lalu kostum dan segala macam, tidak harus menyesuaikan. Nah, semakin kesini itu trennya semakin berubah, bahwa ternyata masyarakat sekarang membutuhkan MC yang memang good looking seperti itu ya gitu. Bukan berarti MC harus cantik banget orangnya, misalnya harus ganteng, enggak juga ya. Dalam arti good looking itu adalah kita memang rapi, lalu kostum kita bisa menyesuaikan dengan mantennya, dengan tema, lalu dengan kelayakan tempat ya, seperti ya tempatnya di mana, lalu kostumnya seperti apa, lalu jenis acaranya apa, kita kostumnya apa, dan mua juga sudah dengan mua profesional, lalu jangkauannya juga kadang sampai beratus-ratus kilo ya teman-teman ya. Menjadi suatu hal yang wajar lah saya pikir ketika kita sudah mulai memikirkan
kelanjutan dari perform kita agar terlalu bisa memberikan yang terbaik. Itu sih kisahnya teman-teman. Nah, karena berkaca dari usia SMA saya saat itu, tahun 2014 sampai 2017 saya sudah mulai meregenerasi adik-adik. Berikutnya ketika mahasiswa saya belum bisa konsen ya, karena saat itu saya kuliah di kebidanan. Tahu sendiri teman-teman, di kuliah di kesehatan memang cukup padat, saya cukup menyita waktu, saya cukup bisa menjadi mengurus BEM saja, IKM saat itu namanya ya, yang kalau di kampus lain namanya BEM. Saat itu saya menjabat sebagai ketua IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa. Itu saya pikir sudah cukup menguras waktu, jadi saya belum sempat lagi menekuni untuk meregenerasi ilmu-ilmu ataupun pengalaman MC saya. Nah, ketika lulus kuliah teman-teman dan langsung bekerja, saat itu saya penempatan di Puskesmas Sempang karena saya lulus tes CPNS jalur umum tahun 2010 saat itu. Saya fokus di sana untuk menggeluti hobi, jadi belum bisa terlalu banyak untuk membuka kelas dalam bentuk besar. Jadi masih saya mengajar privat, jadi privatnya 1-2 orang sesuai dengan kebutuhan acara. Nah, setelah itu saya mulai berpikir untuk membuka kelas lebih banyak, tetapi saat itu saya mobilisasinya memang masih terbatas sehingga saya menunggu, masih bersifat pasif untuk menunggu. Jadi ada undangan dari desa gitu ya, kalau dari komunitas-komunitas untuk mengisi materi public speaking, OSIS dan segala macam mahasiswa, ya saya mengisi teman-teman sekalian. Nah, sekarang insya Allah saya akan berupaya untuk melebarkan sayap untuk meregenerasi lebih banyak, karena alumni dari kelas-kelas besar dan kelas-kelas sedang itu sampai saat ini bisa dibilang lebih dari 300 orang lah. Kalau yang privat-privat sudah ada lebih dari 30 orang, di mana regenerasi adik-adik kita ini ada yang sudah memang menjadi MC, ada yang saat ini menjadi mahasiswa, dan mereka sudah bisa mengumpulkan pundi-pundinya sendiri dari hasil memandu acara atau menjadi MC. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi mereka dan semoga juga bisa terus ditingkatkan. Impian terbesar saya adalah memang berbicara tidak serumit menulis, karena menulis adalah seni mengarsipkan diri di mana kita bisa dikenang seumur hidup. Namun bagi saya, seni berbicara itu juga merupakan komponen yang sangat penting, bahkan mungkin hampir sama penting dengan seni menulis atau mengarsipkan diri. Mengapa? Karena berbicara atau seni berbicara itu adalah seni mempengaruhi orang lain, sehingga orang baru akan memahami apa yang kita inginkan, apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan kita, tentu saja dari apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sampaikan. Karena kata-kata juga merupakan jendela dunia untuk mengetahui siapa kita, bagaimana kita, dan bagaimana ke depan kita akan melakukan sesuatu terhadap hidup kita. Intinya teman-teman, tak ada sebuah profesi atau pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan untuk berbicara. So, mulai hari ini, mulailah untuk terus berbicara. Mulailah terus untuk belajar berbicara dengan baik. Belajar berbicara dengan tepat ya teman-teman. Demikian mungkin teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan semoga di sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan sesi-sesi lain yang jauh mungkin lebih bermanfaat. Semoga apa yang saya bagikan hari ini dapat menginspirasi teman-teman untuk mulai belajar berbicara, karena belajar berbicara bukan merupakan suatu hal yang merugikan bagi kita, sebab itu merupakan skill yang terus bisa kita gunakan dimanapun kita berada dan apapun kepentingan kita nanti. Oh ya teman-teman, kemarin saya juga sempat melakukan atau melaksanakan kursus ya pada saat SMP, tapi itu pun kursusnya hanya 2 atau 3 bulan, itu pun tidak intens. Artinya saya juga belajar otodidak sih sebenarnya. Jadi orang bilang bawaan, memang ini sebenarnya enggak juga gitu. Kalau bisa karena biasa. Insya Allah semakin kita menguatkan niat untuk belajar, insya Allah itu pasti akan bisa, dan kita akan terus melaksanakan, berlatih itu akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus menonton channel YouTube saya, Ulfa Nalaraya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.